Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah tiba di Istana Su, ada sosok yang tampilannya mirip Wan Ji tiba-tiba muncul dan mulai menyerang. Setelah mendapatkan informasi dari Yongdong, Xiaoyan akhirnya dapat mengalahkannya. Melihat adegan ini, semua sosok yang ada di sekitar Istana Su langsung terkejut dengan kekuatan yang ditampilkannya. Saat ini Yang Hongxuan menarik nafasnya dalam-dalam dan teringat dengan kata-kata kejam yang pernah diucapkannya kepada Xiaoyan ketika dia mengejar si Xiao. Sebelumnya dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan merupakan makhluk yang begitu kuat. Setelah menonton pertarungan Xiaoyan, Yang Hongxuan sampai pada suatu kesimpulan bahwa kekuatan Xiaoyan telah melebihi imajinasinya. Apalagi dengan sikapnya yang tenang, dia dapat menghancurkan keabadian para dewa dengan mudah. Sayang sekali, orang ini hanya ada dalam periode waktu ini. Jika aku bisa membawa mereka pergi, maka itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurku. Ucap Xiaoyan menghela nafas diam-diam dan tampak berpikir. Alasan mengapa dia bisa membuat kesimpulan ini adalah karena baik Wan Ji maupun Wuli yang muncul di depannya tidak dapat dimasukkannya ke dalam cincinnya. Sehingga itu sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Dan tentu saja dia tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan merebut tubuhnya pada tubuh yang tidak bisa diambilnya. Yuyan pernah memberitahunya bahwa Shizun pernah meninggalkan avatarnya di sini. Dan tidak peduli apa kekuatan avatar ini, yang Yuyan ingat bahwa itu pasti tidak biasa. Walaupun avatar itu muncul di dunia besar ini, baik orang kuat lainnya maupun Xiaoyan tidak akan mudah menggunakan kekuatannya untuk merebut tubuh tersebut. Lagi pula, sulit untuk menjamin bahwa itu nyata. Dan keberadaannya bisa dianggap sama dengan gerbang kuno, yang untuk sementara seperti berada di sungai waktu yang panjang. Meskipun Wan Ji dan Wuli berada pada tahap pertama keabadian para dewa, namun kualifikasi mereka bukanlah yang dibutuhkannya. Bahkan jika Xiaoyan dapat merebut tubuh mereka dan membawanya pergi dari sini, mungkin akan sulit bagi keduanya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Adapun yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang adalah avatar yang lebih berkualitas dan dapat terus berkembang seperti avatar Yuan Shen-nya. Apa yang diinginkan Xiaoyan adalah avatar yang dapat merebut tubuh dan mengontrol ratusan avatar. Namun dari sudut pandang klan Qimi, jika terlalu memiliki banyak avatar, maka itu sebenarnya bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun jika tidak berhati-hati, mungkin dia akan menderita akibat dari avatar tersebut. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Dan terlihat sosok di dalam api yang telah menjadi arang hitam langsung berubah menjadi abu terbang lalu menghilang. Saat berikutnya seberkas cahaya muncul, dan itu hampir persis sama dengan seberkas cahaya yang muncul ketika penguasa istana dimusnahkan. Melihat fenomena ini, Xiaoyan segera mengeluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Seperti yang dia duga, seberkas cahaya itu dapat diintegrasikan ke dalam token. Tetapi segel emasnya sama sekali tidak berubah. Itu sebenarnya bisa membuat token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis menjadi lebih lengkap. Adegan ini juga membuat Xiaoyan cukup senang. Namun kemunculan pria kuat yang seperti itu lagi-lagi membuatnya cukup bingung. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Yang Hongxuan, yang terakhir merasa seluruh tubuhnya terguncang dan tampak bergetar. "Kamu, kemarilah." Saat suara Xiaoyan keluar, wajah Yang Hongxuan langsung berubah pucat. Bagaimanapun di depan Xiaoyan saat ini adalah nyala api yang belum padam, sehingga Xiaoyan dapat merasakan suhu yang kuat bahkan jika berdiri jauh darinya. "Maafkan aku, sebelumnya junior ini buta dan bodoh.
Ucap Yang Hongxuan yang mendekat langsung mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dengan penuh hormat. Tentu saja dia takut Xiaoyan akan marah dengan tindakannya sebelumnya. Dengan kekuatannya, dia merasa Xiaoyan dapat membunuhnya dengan sangat mudah. Apakah kau baru saja melihat orang itu? Atau apakah dia sudah ada di sini sejak kau ada di tempat ini? Xiaoyan tidak menanggapi kata-kata Yang Hongxuan dan langsung bertanya hal yang diketahuinya. Tidak, aku baru saja melihatnya. Ketika aku melihat pertarungan antara senior dengannya, aku juga merasa orang kuat abadi itu akan segera mati. Ucap Yang Hongxuan segera menjawab dengan senyum pahit. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya mencubit dagunya. Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa Yang Hongxuan ini memang sangat sombong. Jika perilakunya memang seperti ini, maka tidak ada gunanya untuk menyalahkannya. Sepertinya ini jelas ditujukan kepadaku. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mengabaikan Yang Hongxuan dan segera turun dari udara lalu kembali ke kelompoknya. Sementara itu Yang Hongxuan langsung menghela nafas lega. Bagaimanapun dia tahu, bukan hal yang baik untuk memprovokasi orang sekuat Xiaoyan. Di antara kelompoknya tentu saja hanya Yongdong yang bisa menjelaskan dan memberikan jawaban atas situasi yang terjadi di sini. Meskipun informasi yang kau berikan cukup rinci, namun bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah mengetahui namanya, bahkan kelemahannya, kecuali jika sejak awal kau memang sudah memiliki hubungan dengannya. Dihadapkan pertanyaan Xiaoyan, Yongdong menunjukkan ekspresi yang rumit. Namun Yongdong akhirnya tidak menjawabnya. Melihat reaksinya, Xiaoyan langsung menatapnya dengan serius. Tidak bisakah kau untuk mengatakannya? Dengan serangkaian peristiwa ini, tidak ada salahnya jika Xiaoyan berpikir bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan klan Jimmy. Baiklah, karena kau tidak mau menjawabnya, aku meyakini segala sesuatu yang terjadi di sini telah dikendalikan oleh seseorang. Cepat atau lambat Raja Naga ini akan muncul. Bagaimanapun Xiaoyan telah membuktikan segalanya tanpa harus bertanya. Pada saat yang sama mata Yongdong langsung menunjukkan rasa terima kasih. Dia tahu Xiaoyan memilih untuk percaya kepadanya. Sementara itu Xin berganti di luar gerbang kuno. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Banyak dari mereka yang bisa diselesaikannya dengan begitu cepat. Kalau begitu mari kita berikan beberapa lagi. Di atas kompas terbang Yuyan tersenyum sedikit. Tampaknya kejadian ini di luar dugaannya. Tetapi dia sesekali menatap ke arah gerbang kuno dengan mata aneh sambil bergumam. Saat ini Xiaoyan baru saja duduk bersila dan hendak memasuki pagoda emas untuk melihat seberapa baik pertumbuhan bahan obat yang dia tanam. Namun sebelum melakukannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Apakah kau masih tidak mau mengatakannya? Kali ini Xiaoyan bahkan tidak repot-repot untuk berbicara omong kosong lagi dan memilih untuk bertanya secara langsung. Apakah kau tidak tahu rahasia sosok di belakangnya? Menghadapi tatapan tajam Xiaoyan, Yongdong masih tersenyum pahit dan hanya menggelengkan kepalanya. Itu tidak masalah. Kalau begitu bunuh saja sebanyak mereka datang. Bagaimanapun setelah membunuh mereka maka seberkas cahaya akan muncul lagi. Dan Xiaoyan akan menggunakannya untuk melengkapi token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimanapun sosok ini adalah satu-satunya yang berjanji kepadanya untuk membantunya mendapatkan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis yang lengkap. Namun Xiaoyan nampak tidak sanggup ketika sosok cantik itu muncul di benaknya. Aku tahu itu pasti dia, namun sekarang aku harus berpura-pura tidak tahu. Meski begitu itu bukan hal yang buruk, tetapi wanita itu tidak memiliki niat baik dan setiap keinginannya hampir selalu terlukis di wajahnya. Xiaoyan hanya merasa dia jelas tidak sederhana. Dia juga merasa aneh mengetahui ada wanita yang menggunakan metode berkultivasi ganda untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia mengabulkan permintaannya, maka rasanya pasti berbeda saat dia melakukannya dengan istrinya sendiri. Xiaoyan juga berpikir bahwa barang yang ingin diambilnya mungkin tidak berwujud, dan itu pasti bermanfaat baginya. Jika tidak,
Bagaimana mungkin dia bisa begitu gila? Apa sebenarnya tujuan dari perintah ini? Apa gunanya Tian Junsu itu? Bukankah dengan kekuatannya sendiri dia sangat mudah untuk melengkapi token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ini? Mengapa dia membutuhkan banyak orang kuat dan mempercayakan kepada orang lain sehingga membuat banyak masalah? Saat ini Xiao Yan terus memainkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis di tangannya. Sepertinya token itu tidak lengkap, namun hampir setengah lengkap jika dibandingkan saat pertama kali dia memperolehnya. Mungkinkah yang harus kudapatkan bukanlah token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis yang lengkap? Jika dia menggunakan giok sebagai sarana tata letak atau untuk menyelesaikan beberapa hal, maka yang terpenting adalah mengubah arah perkembangannya. Seperti Xiao Yan yang datang ke gerbang kuno karena dua Raja Roh. Namun itu juga karena bantuan Yu Yan yang secara tidak disadarinya terlibat dengan klan Yuan Shen dan klan Qimi. Tidak peduli apa tujuannya yang sebenarnya. Setidaknya untuk saat ini Yu Yan sudah banyak membantu Xiao Yan. Dan semuanya sangat bermanfaat baginya. Setelah memasuki gerbang kuno, itu juga memungkinkan Xiao Yan berhasil menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur. Dan membuat avatar Yuan Shen membangkitkan garis keturunan klan Yuan Shen super raksasa. Sehingga kekuatan Xiao Yan telah meningkat dengan pesat. Dia juga telah mengalahkan satu demi satu orang-orang kuat yang datang dari langit. Tiba-tiba ada fluktuasi aneh dari Istana Su. Dan saat berikutnya terdengar suara ledakan. Semua orang dapat melihat beberapa guntur yang menyapu dan jatuh dari langit. Seketika guntur itu tiba-tiba menyapu area di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, penguasa Istana Su yang ada di aula utama secara perlahan tampak bangkit kembali. Kemudian dia berdiri dan merentangkan tangannya. Segera guntur berkumpul ke arahnya dan dia tampak seperti penguasa guntur. Kalian semua bajingan, aku akan membuat kalian berubah menjadi abu di bawah gunturku. Ucap penguasa Istana Su langsung berteriak dan melihat ke sekeliling. Pada saat yang sama di atas kepalanya tampak awan guntur besar yang berkumpul. Sehingga memancarkan fluktuasi aura yang kuat dan menakutkan. Tepat ketika penguasa Istana Su tertawa terbahak-bahak, gemuruh guntur berangsur-angsur menghilang dan langit menjadi sedikit redup. Jika diperhatikan lebih detail, seseorang dapat melihat ada sosok yang muncul di ujung. Dia perlahan mengangkat tangannya, sehingga awan guntur di langit tiba-tiba mulai bergerak. Saat menyadari adegan ini, tawa penguasa Istana Su tiba-tiba berhenti. Bagaimana kau bisa mengendalikan gunturku? Ucap penguasa Istana Su segera mengangkat tangannya, mencoba mendapatkan kembali kendali atas awan gunturnya. Namun tiba-tiba seberkas cahaya turun dari awan guntur. Di antara banyak mata yang menyaksikan, kecepatan cahaya ini sangat mencengangkan. Semua orang dapat melihat bahwa guntur ini langsung turun dan menghantam penguasa Istana Su. Guntur yang muncul segera mengelilingi sosok itu, seolah-olah dia adalah penguasa guntur yang sebenarnya. Tentu saja sosok ini adalah Xiao Yan. Sial, dia sangat kuat. Di antara banyak mata yang melihat Xiao Yan, mereka langsung mengeluarkan suara mendesis dingin. Sementara itu penguasa Istana Su yang telah roboh masih ingin berjuang untuk melawan. Tetapi saat ini ada bayangan besar yang menyelimuti dirinya seketika telapak tangan yang besar dan kokoh muncul di depannya. Sebelum penguasa Istana Su sempat bereaksi, jari-jari Xiao Yan yang besar tiba-tiba tertutup. Bahkan pada prosesnya tidak ada teriakan yang terdengar, dan dia langsung hancur berkeping-keping. Dia membunuh penguasa Istana Su kurang dari 10 nafas. Kalian seharusnya mengetahui bahwa kekuatan penguasa Istana Su berada di tahap ke-9 keabadian Kaisar. Namun dia memusnahkannya seperti semut. Ucap beberapa orang yang ada di sini langsung tercengang. Dan mereka hanya bisa merasakan udara dingin di dalam hati mereka. Saat berikutnya seberkas cahaya muncul. Dan Xiao Yan segera mengeluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Itu langsung menyerap seberkas cahaya. Dan saat cahayanya tenggelam di dalam token, terlihat ada segel emas ke-6 yang tiba-tiba muncul. Namun ketika segel emas ke-6 muncul, tiba-tiba dunia besar ini berguncang seperti gempa bumi.
Xiaoyan segera memasukkan token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ke dalam cincinnya. Dia tampak terdiam sejenak dan merasakan kekuatan tubuh keabadian fisik alam leluhur yang luar biasa dan sungguh menakjubkan. Dan akhirnya membuktikan bahwa kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan keabadian Kaisar Langkah ke-9. Namun di atas alam leluhur masih ada alam kuno. Setelah berhasil menerobosnya, dia akan menjadi dewa kuno. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa membayangkan seberapa mengerikannya kekuatan dewa kuno ini. Sejauh ini tubuh fisik avatar Yuan Shen-nya telah memberinya terlalu banyak kejutan. Di saat yang sama, itu juga memberi Xiaoyan kemampuan untuk melawan keabadian para dewa. Namun dia berpikir tampaknya ini hanya mampu melawan keabadian para dewa tingkat pertama. Faktanya Xiaoyan tidak tahu berapa batas kekuatannya saat ini. Sial, jika pria jelek itu benar-benar berada pada tingkat kedua, maka itulah batasanku. Namun aku sendiri belum mengetahui batas kemampuanku yang sebenarnya. Jika dia tidak mengambil tindakan sebelumnya, aku pasti bukan lawannya. Aku juga tidak tahu pasti apakah tingkat kedua lainnya memang sekuat dia. Meskipun avatarku menjadi lebih kuat, namun tubuh utamaku telah tertahan di langkah ke-7 selama beberapa waktu. Untuk mengontrol avatar yang lebih kuat, aku juga harus membuat tubuh utamaku menjadi lebih kuat. Walaupun tubuh klan Yuan Shen memang kuat, tetapi untuk menjadi yang terkuat aku tidak boleh memiliki kelemahan. Saat Xiaoyan sedang berpikir, getarannya menjadi semakin kuat. Setelah guncangan tersebut, ada badai yang melanda area di sekitarnya. Sepertinya saat ini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Xiaoyan segera merasakan arah badai tersebut. Segera tubuh Xiaoyan bergerak dan langsung menuju ke ujung. Melihat ini, Zhonggu dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya dan segera mengikutinya. Saat ini seluruh dunia besar terus bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dalam tanah. Wah, pasti ada harta karun aneh yang lahir. Ayo cepat bergerak dan jangan lewatkan berkas seperti ini. Ya, aku sudah lama berada di sini. Baru kali ini ada getaran seperti ini, jadi walaupun apa yang terjadi, aku harus pergi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat berikutnya terlihat ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit dunia yang besar. Mereka semua tiba-tiba bergerak dan tidak mau melewatkan momen ini. Saat ini Xiaoyan terus mengikuti pandangannya. Dan saat semua orang melintas ke atas, mereka bisa melihat seberkas cahaya yang mencapai langit. Tentu saja semua getaran dan guncangan hebat sebelumnya berasal dari pancaran cahaya itu. Di sekitar Xiaoyan dan yang lainnya, tampak ada banyak pelangi yang seperti sedang saling mendahului. Semua bergegas dengan kecepatan tercepat mereka. Secara alami, Xiaoyan juga dapat melakukannya dengan sangat cepat. Namun dia sama sekali tidak melakukannya. Hal ini sebenarnya bukan karena Xiaoyan ingin menunggu Zhonggu dan yang lainnya. Namun dia sebenarnya sedang mengamati area di sekitarnya. Mari kita lihat. Apakah ada orang yang lebih kuat akan muncul? Bagaimanapun orang-orang kuat dari seluruh dunia telah berkumpul di sini. Meskipun Xiaoyan tidak menemukannya selama berada di sini, itu bukan berarti tidak ada. Jadi lebih bijak jika Xiaoyan tetap harus berhati-hati. Namun jika mereka memiliki kekuatan keabadian para dewa, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan semua segel emas. Mengapa sesuatu yang aneh terjadi setelah aku mengumpulkan ke-6 segel emas ini? Saat mereka semakin mendekat, sinar cahaya itu seolah-olah menjadi penghalang dari ruang di depannya. Saat ini banyak sosok yang tiba-tiba datang dan memilih bertahan di sini. Tidak ada yang berani terburu-buru maju ke dalam tirai tipis. Bagaimanapun tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Dan Xiaoyan juga berhenti di sini. Dia tidak mau terburu-buru melakukannya dan segera melihat ke sekeliling, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Saat berikutnya terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan tiba-tiba menoleh. Sungguh seperti yang dipikirkannya, pasti ada orang kuat yang tersembunyi di sini. Seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai tingkat keabadian kaisar menganggap gerbang kuno seperti ujian. Namun bagi eksistensi yang lebih kuat,
Mereka datang ke sini untuk mencari peruntungan, sehingga mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menunggu di sini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.